memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebagai pembicara satu tim kontra, posisi kami yaitu tidak akan menolak film ini. Artinya, kami akan mengambil dan menerima proyek film internasional tersebut. Maka, 2 poin frame out kami juri. Yang pertama, tim pemerintah terlalu fokus pada simbol sok suci dengan cara menolak tawaran film tersebut. Padahal, yang paling penting di sini adalah dampak nyata apa yang bisa BG lakukan. Yang kedua, pemerintah hanya memikirkan ketakutan jangka pendek, yaitu fans kecewa saat itu juga. Padahal, kita harusnya berpikir jangka panjang untuk masa depan karir BG. Kami memilih menerima film ini karena 1. Suara BG akan lebih terdengar di tingkat dunia. Saat ini, BG baru terkenal di negaranya sendiri. Artinya, jika BG mengambil film internasional tersebut, maka BG akan meledak, pesat, dan melejit di panggung dunia. Artinya, ketika BG telah menjadi aktor dunia, setiap kali ia berbicara tentang isu kemanusiaan dan lain-lainnya, suaranya akan terdengar di kancah dunia, bukan hanya di negaranya sendiri. Artinya, penolakan film ini sama saja membuang kesempatan untuk membesarkan nama BG dan perjuangan karirnya. 2. Jangan menghakimi seseorang atau institusi hanya karena dituduh atau gosip yang belum pasti kebenarannya. Niat tim pemerintah memang cukup baik, ingin menjaga nama baik BG. Tapi jika kita harus melihat faktor di Salandia informasi, yaitu tuduhan pelanggaran HAM itu belum terbukti secara hukum, hanya sebatas isu-isu saja. Artinya, kalau BG langsung menolak film ini cuma gara-gara takut karena gosip, sama saja BG ikut menghakimi orang lain tanpa bukti yang jelas. Maka akibat nyatanya, ia akan merusak karir BG yang sudah dibangun susah payah hanya karena isu-isu yang belum benar-benar terjadi itu. 3. Ada nasib keluarga dan tim yang harus dibantu. Di tim pemerintah, mereka terlalu memikirkan hal abstrak seperti kata fans atau gimana citra BG di medsos. Mari kita lihat orang nyata yang paling butuh bantuan di sekitar BG. Siapakah mereka? Mereka yaitu keluarga dan tim manajemen BG. Artinya, proyek film ini menawarkan keuntungan yang besar yang bisa menjamin semuanya itu. Oleh karena itu, mari kita geser standar debat ini dari yang tadinya membahas simbol kesucian moral jangka pendek versi pemerintah menjadi tentang bagaimana BG bisa memberikan dampak nyata dalam jangka panjang. Yang pertama, melindungi masa depan ekonomi aktor rentan di sekitar BG. Tim pemerintah terlalu pusing memikirkan ekspektasi penggemar BG. Namun, mari kita lihat aktor rentan yang nyata dan butuh peran ekonomi dari BG. Artinya, proyek film ini berpengaruh pasti terhadap aktor rentan di sini. 2. Menciptakan perubahan nyata. Jika BG menolak film ini, apakah rumah produksi film tersebut akan tutup? Tentu saja tidak. Rumah produksi tersebut akan memilih aktor pengganti BG dan film akan terus berjalan. Artinya, dengan menerima film ini, BG otomatis menjadi dan memiliki posisi dan kekuatan yang berpengaruh sama pada proyek tersebut. Masuk ke 3 lapis sanggahan. Yang pertama, cek realita. A. Kami menyanggah klaim pemerintah yang mengatakan fans akan memboikot BG. Asumsi ini tidak cocok dengan kenyataannya. Penggemar di dunia nyata itu sangat dinamis. Mereka akan kecewa biasanya hanya di awal karena termakan isu-isu. Ketika filmnya rilis dan melihat kualitas film itu, fans akan kembali mendukung. B. Pemerintah salah membaca sifat fans. Fans sejati BG menyukai BG justru karena perjuangannya dari nol, bukan karena harus menjadi manusia suci tanpa salah. 2. Kalau klaim pemerintah benar bahwa ada kekecewaan, mari mitigasi dampaknya. A. Kerugian berupa kekecewaan fans sangatlah sementara dan akan pulih kembali. B. Tidak semua fans BG membenci. Yang membenci hanyalah mereka fans yang terlalu ekstrim di medsos. 3. Mari kita flip argumen ini.
Kehancuran karir yang ditakuti pemerintah justru jauh lebih besar peluangnya terjadi di dunia versi pemerintah. Kesempatan film global ini tidak datang kedua kali. Di dunia pemerintah, BG akan kehilangan momentum berkaryanya dalam sejarah karirnya. Dewan juri yang terhormat, mari sekarang kita masuk ke argumen tim oposisi. Yang pertama, bertanggung jawab pada kesejahteraan aktor rentan di sekitar BG. BG adalah seorang yang merintis karirnya dari nol yang ditemani oleh keluarganya. Artinya, proyek film ini mendatangkan keuntungan finansial bagi BG dan orang di sekitarnya. Maka, jika BG menolak kesempatan ini, ia akan mengubah kesejahteraan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dewan juri yang terhormat, di dunia pemerintah, BG menolak film hanya karena menjaga citra, sementara di tim oposisi, BG bisa membantu perekonomian keluarga, membantu orang sekitarnya. Maka mosi ini dimenangkan oleh tim oposisi. Bangga menjadi tim oposisi.